Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesumsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Lulu Anwaria. Alhamdulillah, hari ini hadir lagi bersama kita Ibu Nurhayati SAG. Assalamualaikum Ibu Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih puasa nggih Bu? Alhamdulillah masih. Apa sudah ada bolong gitu? Belum. Kalau wanita ini identik dengan bolong gitu. Sudah bolong belum gitu. Nah, makna bolong ini adalah haid. Ketika harinya tidak berpuasa lagi berarti kan ada yang bolong, tidak terus gitu nggih Bu, tidak kontinu. Nah, di sini ketika wanita haid maka harus berhenti untuk berpuasa karena tidak boleh berpuasa. Nah, oleh karena itu kita akan mengambil tema hari ini tentang pahala wanita haid di bulan Ramadan. Apa saja ini pahala bagi wanita yang sedang haid, padahal wanita ini kalau lagi haid walaupun tidak bulan Ramadan ini juga sudah berpahala ya Bu Nurhayati. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita dengarkan keterangan Ibu Nurhayati tentang apa saja pahala wanita haid di bulan Ramadan. Monggo Ibu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di sini kita sebagai Muslim tentunya ingin sekali melaksanakan ibadah 1 bulan full ya. Inginnya demikian. Tapi kenyataannya bagaimana? Apalah daya karena kita seorang wanita, pasti di situ dalam 1 bulan ada beberapa hari yang tidak berpuasa dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Karena seperti menstruasi, karena menstruasi. Tapi di sini jangan risau karena masih aku enggak dapat pahala ini, gimana ini gitu ya. Karena masih banyak lagi kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala. Oke, apa saja itu Bu? Misalnya yang pertama berzikir. Berzikir kepada Allah di situ bisa mendatangkan pahala. Karena dengan berzikir, dengan mengucapkan istighfar, tahlil, tasbih. Nah, di situ bisa mendatangkan pahala. Selain menenangkan juga ya Bu Nurhayati. Iya. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa. Doa di sini di saat apa ini Bu? Misalkan ini aku diam aja nih, berdoa di saat apa gitu? Ya di saat apapun bisa, karena doa itu adalah inti ibadah. Oh gitu. Doa'u mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Jadi mengapa kok dikatakan inti ibadah? Karena berdoa di sini juga melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Di situ waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Berarti dengan berdoa melaksanakan perintah Allah. Nah, di sini otomatis sudah beribadah. Kemudian mendengarkan tausiah. Salah satunya seperti ini, kalian mendengarkan Bu Nurhayati ini akan bernilai ibadah. Sambil ngabuburit ini Bu Nurhayati ya. Bisa juga nih. Kemudian mendengarkan tausiah bisa dilaksanakan dimanapun kan. Sekarang sudah lewat YouTube. Ini kan banyak sekali. Dimanapun dan kapanpun katanya Bu Nurhayati. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya yang mungkin tidak disadari oleh ibu-ibu, memasak, menyiapkan takjil untuk keluarganya.
menyiapkan buka puasa, kemudian nanti juga di pas sahur itu juga bangun. Jangan malah aku nggak puasa, nggak Karena ini, nggak bangun. nggak. Nah ini bapaknya repot lah anak-anaknya ini, ibunya kok nggak masak ini. Iya, karena biasanya kan kalau head itu males memang. Ya, bangkong-bangkongan lah gitu, Iya. karena tidak puasa, tidak sholat lah intinya, tidak memenuhi kewajiban hal-hal yang wajib bagi Muslim sepenuhnya. Iya. Jadi kalau kita membangunkan untuk sahur, nah juga itu pahala juga ya. Pahala. Ya, jadi ternyata banyak hal yang memang bisa dilakukan oleh wanita haid untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Jadi aku tidur aja atau aku memperbanyak makan aja mumpung tidak puasa. Iya, kalau tidak puasa seharusnya ya kita menghormati lah sama yang puasa. Jangan sampai tidak puasa nanti yang nyaur saya sendiri juga. Terus gini Bu Nuryati, kadang wanita yang haid itu kan harus mengganti ya Bu, di bulan yang lain gitu kan. Terkadang ini di usia remaja ya, remaja mulai dari tingkat SD, karena baliknya seorang haid, menstruasinya keluar itu umur 9 tahun ini sudah menstruasi. Kemudian dari situ penanaman kedisiplinan anak untuk beribadah kan masih proses di situ. Kadang anak sudah wajib berpuasa. Ketika bulan tahun berganti gitu kan, bulan berganti, tahun berganti, waktunya untuk mengganti ini puasa, anak karena masih proses dalam ibadah akidah ini untuk menjalankan ibadah dengan baik, ini lalai atau malas untuk menggantinya. Akhirnya ketemulah lagi bulan Ramadan berikutnya. Yang lalu belum dikodok. Yang lalu belum diganti. Nah, ini gimana solusinya Bu Nuryati? Mungkin bisa untuk pengetahuan siswa-siswi kita SN 4 Banyuwangi dan pemirsa di rumah ini. Ya. Kalau misalnya terlupakan untuk bulan Ramadan ini belum diganti, padahal waktunya lama Bu ya, satu tahun. Tapi untuk usia balik memang sekarang ini bisa dikatakan maju lah. Iya, maju. Sekarang kelas 4 kelas itu sudah 3 itu sudah ada Bu, itu kelas 3. Memang terus mendekati usia minimal ya. Iya. 9 tahun Tapi kurang. kan memang ini sudah diajarkan dari Nabi. Iya, makanya sekarang fikih haid itu di kelas 4 mungkin. Kalau dulu di kelas 6, sekarang di kelas 4 sudah dapat. Oh, sudah dapat ya? Di MI kelas 4 memang sudah ada ya dari kelas 4 ya. Jadi berarti gimana ini Bun hukumnya ini? Ya kalau memang terlewatkan, di sini diharuskan membayar fidyah. Selain juga harus membayar tetap ya. Membayar dan qadha. Jadi membayar fidyah, qadhanya juga. Wah, double ini ya Bu ya. Jadi makanya mungkin perhatian bagi para ibu ya, harus peka ini, harus paham ya dengan anaknya yang mungkin sudah menstruasi, tentang kewajibannya gitu kan, harus dipantau gitu kan. Jadi kalau masih anak-anak. Iya, anakku mungkin dilatih untuk puasa Senin Kamis mungkin ya Bu ya. Cocok gitu. Didampingi. Ayo memang kamu harus dibarengi. Punya hutang 4 nih puasa yang lalu. Sebelum puasa tiba lagi harus menggantinya. Iya, memang namanya anak-anak, apalagi masih usia segitu ya, itu harus dibarengi. Nggak mau kalau diperintah itu nggak mau. Jadi misalnya diajak untuk puasa ya, ayo bareng. Kita kan juga punya biasanya hutang. Nah, itu biasanya. Oh iya, ibu juga punya. Kita bareng yuk gitu. Iya, biasanya bareng-bareng nyauri. Memang Bu Nuryati ya, memang masalah haid ini ya. Jadi ini ilmu yang sangat penting sebenarnya bagi kita, bagi wanita juga.
kaum Adam ini sebetulnya ya, tanggung jawabnya Bapak juga kan. Iya, memang Bapak yang bertanggung jawab. Jadi ketika misalnya sudah punya istri, istrinya mau mencari pengetahuan tentang haid, itu harus boleh kalau dia tidak bisa. Jadi sebenarnya juga urusan suami juga, makanya ketika dia merasa nggak bisa, istrinya mau cari ilmu, harus diperbolehkan. Kalau nggak diperbolehkan berarti dia yang bertanggung jawab. Ya, oke. Jadinya Risalatul Mahid kalau kita bahas itu ya, memang ini sangat penting sekali dalam sendi-sendi kehidupan bagi seorang muslimah ya. Kadang kita kan pokoknya keluar itu disebut haid, ternyata kan ada beberapa daerah juga batasannya juga ada 15 hari. Kalau 15 hari itu kok masih terus mengalir, berarti ya itu berarti disebut dengan darah istihadah. Dan ini kan juga harus perlu kira-kira ini ada harus bimbingan khusus ya Bu Nur Hayati di madrasah kita, mungkin kalau Bu Nur Hayati kepinginnya gitu. Sebenarnya memang sangat penting sekali. Ya semoga anak-anak juga banyak sekali yang belum tahu tentang ini katanya. Karena memang mereka itu bukan hanya dari MI, karena dari SD juga. Jadi pengetahuan ini juga minimal sekali. Kalau syukur alhamdulillah kalau orang tua mereka tahu dan bisa memberikan ilmu ini kepada anaknya kan gitu. Tapi mungkin dengan podcast ini anak-anak akan lebih tahu ya, lebih berhati-hati lagi dengan masa haidnya gitu. Jadi kalau puasa ini banyak hal yang bisa dilakukan ya, bisa dilakukan, bukan salah satunya tadi Bu Nur Hayati bilang ya, ada bisa berzikir ya, kemudian bersalawat, bersalawat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu Nur Hayati, banyak ilmu yang bisa masih ada lagi nih, ada kabar gembira buat kaum Hawa ini bisa mendapatkan pahala yang seperti ketika dia dalam keadaan suci. Jadi dalam keadaan haid bisa mendapatkan pahala dalam keadaan suci. Jika dia melaksanakan hal-hal kebaikan, sholat, baca Al-Quran ketika dalam keadaan suci. Jadi dalam keadaan suci gitu kan jadi dalam keadaan suci sudah melaksanakan berbagai macam ibadah, nanti dalam keadaan haid pahalanya sama gitu. Baiklah pemirsa, itu tadi beberapa hal tentang wanita haid yang mendapatkan banyak pahala sekali di bulan Ramadan. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah, khususnya peserta didik kita, siswa-siswi MTSN 4 Banyuwangi. Oke, semoga Ramadan ini memberi kita keberkahan ya yang luar biasa bagi semuanya. Sampai di sini podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan kali ini. Sampai jumpa pada podcast Kesengsem edisi Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.